Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan coba selesaikan satu permasalahan terkait dengan Mendeley, masih tentang Mendeley. Jadi bagaimana cara untuk mengedit daftar pustaka ataupun tulisan yang sekiranya itu tidak cocok bagi kita gitu ya. Oke, jadi kita contohkan saja ke artikel yang sebelumnya ya. Di video sebelumnya, kalau teman-teman perhatikan video yang sebelumnya pasti lihat juga artikel seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, di tulisan yang pertama ini misalnya kita ingin di sini ada et al ya. Nah, kebanyakan mahasiswa seperti ini dia sudah tertulis di sini. Memang kaedahnya bukan et al ya, Harvard Style kalau untuk 3 orang gitu ya, 3 orang penulis, karena ini sudah otomatis daripada Mendeley itu sendiri. Jadi kebanyakan mahasiswa itu nyalain Mendeley-nya. Mendeley-nya Pak yang salah, Mendeley-nya Bu yang salah, dan lain hal sebagainya. Mungkin teman-teman yang background-nya adalah seorang dosen mungkin nggak asing lagi mendengar jawaban mahasiswa yang seperti itu. Namun kira-kira beginilah apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini jurnal dari Ibu Januarti Jubahar di sini. Jadi dia akan edit seperti ini, oke. Diedit seperti ini dan diganti ke et al. Nah, ya, et al. Nah, dia akan edit seperti ini. Et al-nya kan nggak boleh tegak ya. Biasanya kalau di kampus, dia akan lakukan Ctrl I ya di sini. Ataupun dia akan klik di sini italic ya, dia diaktifkan italicnya. Ketika dilepaskan kursor pada bagian sini, nah ini akan keluar sebuah peringatan dari Mendeley ya. Mendeley Desktop keep formatting edit katanya. Jadi ini akan diedit katanya. Ini akan diedit secara manual. Nah kebanyakan itu akan ngedit ini ya keep edit manual gitu ya. Oke, selesai permasalahannya. Nah udah jadi kan et al katanya kan. Namun di bawahnya itu nggak berubah, tetap Harvard Style tadi ya gitu ya. Jadi kalau bagi para dosen ataupun para peneliti yang dapat anak bimbingan yang kayak gini ya, itu wajib diwaspadai juga. Karena ketika sudah mereka melakukan pengeditan seperti ini ya, ketika kita cek Mendeley-nya di laptopnya ataupun di PC-nya atau di filenya pun ini masih keblok ya. Biasanya teman-teman itu akan ngecek ini mahasiswa atau mahasiswa pakai Mendeley apa enggak gitu ya. Cuman dicek di bagian sini. Ya, kalau terblok ujung ke ujung di sini itu artinya pakai Mendeley. Tapi sayangnya ketika ini sudah diedit, hal ini masih tetap terjadi ya. Sebaiknya ini masukkan untuk Mendeley aja. Ketika dilakukan edit manual ini, tolong jangan diaktifkan fitur yang seperti ini. Karena fitur ini bisa saja mengelabui dosen pembimbing biasanya seperti itu. Nah, ini untuk masukkan aja untuk Mendeley. Oke, sebenarnya ngeceknya cukup mudah ya. Dengan kita mengetahui bagaimana tulisan ini dibuat ataupun tulisan ini dibentuk ya. Kalau yang namanya Harvard Style, kalau 3 orang, pasti yang muncul itu adalah nama 3 orangnya. Kecuali kalau seperti ini ya, tulisan seperti ini. Ini tulisannya, artikelnya yang ini tadi ya. Oke, ini artikel yang pertama. Dan artikel yang kedua adalah ini. Nah, ini terdiri daripada 5 orang ya. Kalau 5 orang itu sudah automatically udah kebuat langsung et al di sini. Sementara kalau yang untuk 3 orang itu bukan et al ya yang muncul ya. Karena ini adalah Harvard Style. Nah, oke, kita undo ya. Kita undo. Oke. Nah, case yang lain seperti apa? Oke, case yang lain seperti ini. Misalnya di kampus itu yang lucu seperti ini nih. Dia mintanya adalah APA ya. APA seperti ini. Sementara ada sebagian ininya itu memaksakan untuk et al-nya ini miring. Pak, et al-nya harus miring, Pak katanya. Nah, sejak kapan ini ya APA ini miring nah? Karena ini kita pakai yang automatically bukan manual ya, bukan manually. Jadi kejadiannya seringkali terjadi seperti ini. Jadi ini tetap di set ke APA. Nah, sementara di sini diedit ini menjadi
miring seperti ini. Ya, tetap aja ini edit manual ya, italic. Ketika dilepaskan kursornya, nah ini harusnya ada peringatan ya dari Mendeley-nya ya, harusnya ada peringatan, tapi ini nggak ada peringatan sama sekali. Namun diharapkan nih kalau untuk penulisan-penulisan itu konsistensi yang paling penting ya. Ya kalau pakai APA ya APA, kalau pakai Vancouver seperti ini beda lagi ya, pakai angka seperti ini ya Vancouver, pakailah Vancouver ya. Kalau pakai Harvard Style ya seperti ini Harvard Style ya. Jadi intinya kalau untuk mengedit ini ya, intinya kalau untuk mengedit ini, misalnya salah ini namanya gitu ya, harusnya 4 orang atau harusnya 2 orang. Teman-teman itu editnya di bagian sini. Oke, ini kebetulan udah bener ya. Ini udah bener. Kita cari satu artikel yang masih belum sempurna misalnya ya. Oke, ini 1 2 3 4 5. Sudah 5, sudah benar. Oke, kita cari lagi. Oke, ini. Oke, memang 2 orang ya. Ini lagi, kita close dulu. Ini kita close dulu. Oke. Kita cari artikel yang memang belum diedit gitu ya. Oke. Oke, memang 2 orang ya. Ini coba lihat ini. Oke, ini buku ya. Berikutnya etnobotani Pulau Sumbawa. Ini memang 2 orang juga. Kalaupun akan ditulis dalam style yang Harvard Style tadi, itu pasti ketulis 2 orang tadi. Oke. Ini proceeding. Berikutnya ini coba ya, ini pasti salah ini. Pasti salah ya. Nggak mungkin nama autornya Emais ya. Jadi misalnya ini yang disitasi mahasiswa, ada juga kejadian seperti ini. Misalnya dia akan citasi yang ini. Setelah diimportnya jurnalnya menjadi seperti ini ya. Ini ya teman-teman ya. Sudah diimport, lalu dia langsung aja di sini. Langsung dimasukkan, oke lah parafrase lah terlebih dahulu ya. Oke, dilakukannya parafrase daripada tulisan ini, lalu dilakukannya citasi pada bagian sini ya. Oke, dia langsung aja citasi seperti ini. Oke, citasi seperti ini, insert citasi, paste, dan oke di sini. Oke, kenapa komputer jadi lemot ya? Oke. Nah, jadi langsung ketulis ini Emais, Vivo dan lain-lain. Jadi saking paniknya di sini ya, mungkin mereka akan ngedit aja di sini ya. Nah, ini juga kejadian yang biasa terjadi juga. Seringkali, saya pikir pasti seringkali terjadi di kalangan mahasiswa ya. Jadi dia edit aja di sini. Oh, artikelnya yang mana gitu ya ketika ditanya dosen ya. Ketika ditanya dosennya, artikel yang ini Bu, artikel yang ini Pak, harusnya ini katanya kan. Jadi dia langsung edit di sini, dia langsung edit, editnya di sini langsung, ya. Oke, saking paniknya ya. Oke, dia langsung edit di sini. Padahal ini salah ya seperti ini ya. Nah, cara yang benarnya adalah kalau teman-teman mau edit, itu harusnya di sini langsung diedit ya. Oke, kalau teman-teman mau editnya harusnya langsung di sini aja. Nah, kita klik di sini, kita edit, dan gelar itu dihilangkan ya kalau di penulisan. Oke, ini ada 2 orang. Oke, kita edit. Ini nama jurnalnya apa? Diterbitkan. Wah, ini ternyata baru draft artikel ya. Biasanya kalau di artikel-artikel itu dia akan sebutkan nama artikelnya apa di sini ya, nama jurnalnya apa di sini. Lalu nanti teman-teman pastikan ke sini ya. Nah, kalau ini baru sebuah draft artinya belum bisa dikategorikan sebagai jurnal artikel ya. Artinya baru working paper aja baru di sini. Oke, nah jadi kalau working paper itu nggak ada nama jurnalnya ya. Seperti inilah kira-kira ya.
Oke Sobat Sains, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Silahkan ditanyakan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.